Ya. Tapi benar Bapak warga Senggigi. Iya, asli Senggigi bang. Asli Senggigi. KTP asli Senggigi. KTP-nya Senggigi juga ya? Lahir di Senggigi. Lahir di Senggigi. Oke, ini berarti memang Identik dengan pariwisata. Alhamdulillah di sana masih tetap ada pengajian. Masih ada ya? Banyak anak-anak sekarang ini yang malah hafiz banyak di Senggigi, penghafal Al-Quran. Mungkin yang di depan ini yang terasa pariwisatanya. Kalau yang di kampungnya seperti tempat apa ya? Tadi lingkungan pesantren lah Ya. seperti itu. ada Dan waktu itu alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi coachnya. Oh. Alhamdulillah kita juara waktu itu. Paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil hati anak-anak ini, apa yang harus mereka perbuat ke depan. Ya kan? Intinya mereka mau didengar bang, mau diperhatikan gitu. Saya semua elemen dekat bang. Tokoh masyarakat, orang-orang tua, ya semua alhamdulillah saya bisa rangkul. Begitupun dengan anak-anak muda ini, cari sampah plastik, Iya. kemudian ini dikumpulkan. Itu ada yang bayar atau gimana? Nggak ada bang. Tadinya seakan-akan kita jadi penonton di kampung Senggigi lah, di dusun sendiri seperti itu. Nah, diberikan kesempatan lebih, mungkin mereka akan lebih berkreasi dengan skill-skill yang ada. Dan bukan hanya sekedar imun kan, harus iman juga kuat. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu tempat yang saya yakin Anda sudah sangat mengenal tempat ini. Bahkan ini menjadi salah satu ikon daerah kita, ikon pariwisata bahkan, dan juga tidak hanya orang-orang di Indonesia atau orang-orang di lokal yang mengetahui tempat ini, namun sampai mancanegara pun sangat ditahu tempat ini. Dia adalah Senggigi, ya. Dan saya sudah bersama dengan salah satu warga Senggigi. Dia adalah Bapak Mustajib. Assalamualaikum Pak Mustajib. Waalaikumsalam. Gimana kabar bang? Sehat Pak ya, luar biasa Pak ya. Tapi benar Bapak warga Senggigi. Iya, asli Senggigi bang. Asli Senggigi. Asli Senggigi. KTP-nya Senggigi juga ya? Lahir di Senggigi. Lahir di Senggigi. Oke, ini berarti memang Enggak kelihatan orang Senggigi. enggak kelihatan orang apa ya? Enggak kelihatan lah. Mau tambah gagah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, tapi sehat semua Pak ya. Alhamdulillah semua sehat. Sehat ya. Oke, ya ini yang menjadi satu yang kita harapkan ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin sebagian besar kita. Dulu Senggigi itu sih kondisinya seperti apa sih dulu? Kalau kan sekarang kita ngeliat kan banyak bangunan apa segala macam. Dulu waktu Pak Mustajib kecil-kecil mungkin tumbuh di Senggigi itu bagaimana dulu? Ya, Senggigi dulu itu memang sangat beda dia dengan Senggigi yang sekarang ya. Bedanya di mana Pak? Terkait sekarang seperti yang tadi dibahasakan itu ya, bangunan banyak tempat hiburan, dunia malam seperti ini, karena manapun ya yang namanya sekarang ini kan udah banyak kemajuan bang. Tapi di sisi lain dengan adanya kemajuan ini penduduk lokal sedikit ya tersisih lah. Tergeser gitu. Tergeser yang dulu rumahnya yang pinggir jalan sekarang harus geser ke dalam lagi kan. Gitu. Di depan-depan ini memang diperuntukkan untuk bisnis ya. Bisnis lah, seperti itulah keadaan Senggigi sekarang. Sejak kapan sih sebenarnya mulai banyak perubahan di Senggigi itu? Kira-kira tahun-tahun berapa sih mulai rame lah gitu? Perubahan ini sekitar semenjak pariwisata lah. Mulai ada ya? Mulai ada. Jadi 90-an lah ya? Ya, tahun 90-an lah bang. 96 itu sudah mulai lah, sedikit demi sedikit sudah mulai nampak lah bangunan hotel, villa dan segala macam ini. Oke. Jadi dulu banyak warga sebenarnya rumahnya di yang di pinggir-pinggir jalan yang sekarang jadi tempat-tempat hotel kalau gitu. sekarang ini mungkin nggak begitu banyak, sekitar 2-3 lah yang orang asli Senggigi yang akses rumahnya langsung dengan jalan raya. Oke. Jadi kalau dulu mungkin kita langsung bisa lihat pantai ya. Sangat benar bang. Kalau dulu bisa ngelihat pantai langsung dari rumah kan, karena tidak terhalang. Palingan cuma pohon-pohon biasa. kelapa ya, karena sini banyak pohon kelapa. Kalau sekarang nggak
nggak bisa kelihatan. Iya, iya, betul ya. Dan di sana kan banyak warga negara asing, ya kan. Bagaimana sih sebenarnya, apakah ada pengaruh tidak gitu ke orang-orang lokal di Senggigi? Pengaruh dalam arti mungkin budaya atau yang lain-lain, ada pengaruh tidak? Ya secara langsung maupun tidak langsung ini sangatlah berpengaruh, tentunya berdampak terutama bagi anak-anak muda lah Bang. Kan anak-anak muda ini kan pemikirannya masih Ya, labil lah. labil, betul. Jadi mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar ya. Seperti itulah segala aspek kehidupan akan berpengaruh. Tapi kita sangat bersyukur juga di Senggigi itu walaupun identik dengan pariwisata, alhamdulillah di sana masih tetap ada pengajian, Masih ada ya? banyak anak-anak sekarang ini yang malah hafiz banyak di Senggigi, penghafal Al-Quran itu. Jangan salah, dunia pariwisatanya seperti itu, di Senggigi itu banyak penghafal hafiz? Al-Quran. Ya, malah kalau yang terawih kita sampai itu setengah juz satu malam itu. Beneran, Pak? Ya benar, kalau nggak percaya besok pas terawihan datang ke sini ya, terawih di sana. Oh gitu ya. Jadi apa ya, artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat sampai akhirnya ya dalam ini kan ini agak sulit gitu ya. Dalam arti kita berbicara tentang agama gitu ya, di mana di sana menjadi pusat pariwisata dan banyak orang-orang asing bahkan yang dalam tanda kutip non muslim, dan bagaimana mempertahankan keyakinan, bahkan banyak kegiatan-kegiatan agama di sana. Alhamdulillah di sana para pemangku di Tokoh masyarakat lah, mereka proaktif ya, berikan ya model pengarahan, pengajian seperti ini. Di Senggigi itu khususnya di Dusun Senggigi tempat saya ini, 1 minggu itu ada 3 kali pengajian Bang, 3 kali pengajian. Yang datang ramai nggak, Pak? Rame insya Allah, beda tempatnya juga beda-beda. Ya, belum yang di dusun lain kan, di Senggigi ini yang di desa Senggigi itu ada 4 dusun. Ada 4 dusun. Ada 4 dusun. Kalau wilayah desa Senggigi itu mana aja sih sebenarnya? Pertama itu namanya Kampung Loco. Berarti yang di bawah Batu Layar, makam Batu Layar ya, bukan ya? Belum Bang, lolos lagi yang di Aruna. Aruna. Oh iya, Aruna. Oke. Kemudian Senggigi. Ya. Ya, terus selanjutnya ada Dusun Kerandangan. Ya. Dan terakhir Dusun Mangsit ini. Oh, Dusun Mangsit ini paling ujung. Ya, posisinya. Jadi sebenarnya wilayahnya cukup luas sebenarnya. Alhamdulillah lumayan banyak. Lumayan luas ya. Pegunungan, perbukitan. Dan itu kegiatan-kegiatan agama seperti itu masih tetap berjalan. Alhamdulillah masih tetap jalan Bang. Oke. Ada TPQ ini juga banyak di sana, menghasilkan anak yang bisa mengajarkan ceramah segala macam Bang. Kegiatannya kalau di Senggigi yang agak di dalam di kampungnya itu ya mirip kayak kayak di kampung pesantren lah Bang. Ya, jadi di anak-anak tiap pagi ada kegiatan agama-agama. Jadi kalau abang ke Senggigi, mungkin yang di depan ini yang terasa pariwisatanya. Kalau yang di kampungnya seperti tempat di lingkungan pesantren lah Ya. seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Saya ada pengalaman sih sebenarnya, ada pengalaman yang saya rasa sebenarnya cukup memang benar seperti Pak Mustajib bilang tadi. Waktu itu saya menginap di salah satu hotel ya di Senggigi lah yang di depan-depan situ, nginap dengan keluarga, dan ketika bangun subuh pun masih terdengar suara azan. Dan ketika saya sholat subuh di situ ternyata ramai juga ternyata. Saya awalnya berpikir paling tempat berwisata ya mungkin hanya petugas-petugas masjidnya paling gitu, dan ternyata memang ramai sekali gitu. Dan dengan kan kita bisa lihat orang-orang yang dari misalnya dari cara berpakaian kan yang memang ya menggunakan gamis, terus yang pakai celananya cingkrang dan lain sebagainya. Itu kan yang menunjukkan bahwa mereka punya pemahaman agama yang cukup baik sebenarnya gitu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda di segi, kalau tadi bilang apakah mereka mengikuti tren-tren bule-bule ini atau bagaimana gitu? Ya seperti yang kita lihat memang seperti itulah. Ada mereka akan mengikuti style bule lah Bang. Iya. Tapi alhamdulillah mereka kalau sholat
yakin 100% mereka akan on time lah seperti itu. Jadi kalau Walaupun terkesan mereka penampilan bro lah kalau orang pariwisata manggilnya bro kan. Tapi di sisi penampilan yang seperti itu mereka punya potensi-potensi yang kalau kita kembangkan atau kita gali lebih jauh, mereka ini sangat luar biasa. Seperti mungkin mereka ini ada surfing betul. Banyak di antara mereka yang istilahnya mewakili daerah lah untuk surfing ini. Pernah ada yang bagus kayak semacam kompetisi itu? Mending ada kompetisi di Singgi juga pernah ada kompetisi surfing ini. Oh, jadi sebenarnya banyak yang bisa digali banyak yang dari bisa mereka. dikembangkan dari anak-anak muda yang khususnya yang ada di desa Senggigi ini, Bang. Baik olahraganya, kebetulan beberapa tahun yang lalu, Bang, sempat ada sepak bola ini untuk mewakili Lombok Barat. Kebetulan yang mewakili Senggigi untuk antar desa. Ya. Dan waktu itu alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi coachnya. Alhamdulillah kita juara waktu itu, Bang. Jadi Pak Mustajib ini coach sepak bola juga? Ya, saya aktif juga di olahraga. Oh gitu ya. Kelihatannya kan kayak tadi penampilannya ya ala-ala bule gitu ya kan. Tapi ternyata hatinya lokal, Bang. Lokal gitu ya. Apa yang Pak Mustajib lakukan ke pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan ke anak-anak muda ini gitu ya? Sebenarnya anak-anak muda ini mereka ini ingin didengar, Bang. Ingin diperhatikan apa keluh kesah mereka ini yang perlu ya. Terlepas kita support masalah pendanaan segala macam, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil hati anak-anak ini, apa yang harus mereka perbuat ke depan, ya kan? Saran-saran seperti apa, karena seperti tadi di Senggigi ini memang sedikit rawan lah, terutama untuk anak muda. Betul, karena pergaulan pasti adalah pergaulan, narkoba segala macam ini, karena semuanya ini kan identik dengan pariwisata lah, hal-hal seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillah mereka selalu open lah sama saya, kalau ada permasalahan ya kita duduk bersama apa solusinya seperti itu ya. Seperti yang saya bahasakan tadi ya, intinya mereka mau didengar, Bang, mau diperhatikan gitu. Apakah selama ini mereka kurang didengar memang, atau kurang mendapat perhatian atau bagaimana? Kalau selama ini mungkin kurang ada keterbukaan mungkin ya, dalam artian belum ada satu istilahnya gerakan yang bisa mengcover mereka dan bisa menyampaikan apa yang mereka harapkan lah, seperti itu. Alhamdulillah kebetulan saya semua elemen dekat, Bang. Tokoh masyarakat, orang-orang tua ya semua alhamdulillah saya bisa rangkul. Begitupun dengan anak-anak muda ini saya bisa rangkul apa yang mereka inginkan. Ya seperti itulah. Ya, jadi selain bergerak di olahraga tadi, apa yang Pak Mustajib lakukan selama ini di sana? Ya kalau seharian ya, karena di Senggigi itu ya pariwisata ya, kita salah satu pelaku pariwisata ya. Oke, jadi apa sebenarnya lebih detailnya apa? Lebih detailnya saya tour and travel. Jadi biro perjalanan begitu ya. Ada juga ikut di komunitas-komunitas lingkungan. Oh, lingkungan. Ya, ada salah satu komunitas lingkungan yang sangat paten bagus menurut pribadi saya, Bang. Karena mereka bergerak di bidang lingkungan di pantai ini, Bang. Pantai. Setiap hari itu membersihkan pantai. Setiap hari. Setiap hari Senin dan setiap hari itu mereka akan nyelam, cari sampah-sampah plastik di pantai. Itu yang akan mereka kumpulkan. Bukan di pinggir pantainya. Bukan. Jadi ya kebanyakan di laut. Di laut. Ya. Jadi kalau nyapu-nyapu di pinggir pantai udah biasa. Udah biasa, dan itu memang udah ada petugasnya dari pemerintahan setempat. Tapi yang ini yang teman-teman BBC ini termasuk saya adalah salah satu dari anggota. Jadi setiap hari Senin itu kita nyelam, Bang. Nyelam dengan menggunakan alat seadanya. Iya, seadanya. Ya, sekedar pakai snorkel inilah. Cari sampah plastik. Kemudian ini dikumpulkan. Itu ada yang bayar atau bagaimana? Nggak ada, Bang. Ini yang membuat istilahnya hati jadi tulus gitu ya. Tulus, ini perasaan. Nggak capek gitu kan, Pak, setiap hari nyelam. Karena kalau nggak kita, bahasa teman-teman itu siapa lagi yang akan peduli. Seperti itulah. Awal mulai gerakan itu apa sih? Karena awal gerakan ini karena di Senggigi ini kan laut, Bang. Jadi kalau istilahnya
cuaca kurang bagus seperti sampah kan berserakan seperti itu. Iya, Memang ada petugas tapi kan tidak, Tidak maksimal maksimal, mungkin iya, karena nggak mungkin petugasnya nyelam juga ya kan. lokasi Betul. luas sementara petugas terbatas. Jadi itu yang inisiatif dari teman-teman ini karena mereka juga kegiatannya di pantai seperti itu dan mereka ini semua rata-rata penyelam bang, penyelam 15-20 meter mereka bisa langsung tanpa Iya ya. Jadi alat yang paten lah, iya betul. apa adanya seperti Iya itu. ya. Dan sejauh ini ada dampaknya dari kegiatan-kegiatan itu. Sangat besar pengaruhnya bang. Sekarang kan dengan kegiatan-kegiatan ini banyak orang-orang yang bule lah yang Iya, dari luar negeri ikut bagian. Oh, mereka ikut juga? Ikut. Oke, Sama oke. kita setiap hari Senin kalau ada acara pembersih pantai seperti Oh itu. iya. Dan itu tetap masih berjalan ya? Masih berjalan sampai sekarang. Oke. Ada ini enggak ada semacam rencana tidak kalau kemarin kan olahraga sudah membawa nama anak-anak muda di olahraga. Tapi masih main sepak bola juga? Masih bang. Masih? Dong. Oh gitu. Dan menjadi pelatihnya, coachnya ya. Wah, luar biasa Pak ya. Dan tidak hanya pelatih biasa, bahkan menang juga ya di wilayah Lombok Barat ya. Tadi kan membersih pantai. Ada nggak rencana lain kira-kira mungkin ada Pak Mustajib punya bayangan, saya pengen begini gitu. Kedepannya tentu ada planning bang yang istilahnya untuk bisa membangkitkan lah pariwisata Senggigi ini. Iya, betul. Ya, karena kita tahu 90% warga Senggigi ini memang hidupnya dari pariwisata. Iya. Tapi dengan keadaan COVID sekarang ini tentu akan menjadi masalah besar terutama untuk ekonomi kan. Jadi kedepannya mungkin untuk membangkitkan lagi pariwisata ini perlu ada terobosan-terobosan, ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Mungkin diadakan sejenis event-event lah yang bisa selama mengembalikan pariwisata Senggigi ini. Kan kemarin ada event kembali ke Senggigi, bahkan ada beberapa event. Apa masyarakat sana kurang dilibatkan atau bagaimana? Ya sepertinya ya itu karena istilahnya masyarakat setempat nggak begitu dilibatkan. Kurang dilibatkan gitu. Jadinya seakan-akan kita jadi penonton di kampung Senggigi lah di dusun sendiri seperti itu. Ya kedepannya mungkin lebih banyak dilibatkan orang-orang lokal karena seperti yang saya bahasakan tadi itu banyak potensi sebenarnya di sana di Senggigi itu ada pencaksilatnya ada tariannya ada. Oh jadi sebenarnya banyak ya? Banyak bang. Tapi mungkin belum disentuh secara khusus. Jadi bagus juga misalnya bukan dari orang luar yang membuat acara gitu ya. Benar. Misalnya lebih baik misalnya Pak Mustajib dengan teman-teman di sana yang meng-create acara di sana gitu ya. Dan apa ya semacam masyarakat sana kan tahu apa yang mereka butuhkan. Benar, bang. Ya itu harusnya dilakukan. Karena di sana banyak sekali bang potensi dan ada tempat latihan cross atau sepeda gunung ada di sana bang. Ada. Jadi untuk kedepannya Kok mungkin gini ya? Kurang ditahu gitu ya? ya bisa jadi kurang ditahu karena Apa kira-kira penyebabnya menurut Bapak apa ya? mungkin komunikasi yang kurang bang. Kurang ya. Mungkin seperti tadi ya. Mungkin saja kita nggak tahu mungkin komunikasi yang kurang, yang masih tersendat mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya kedepannya memang harus ada pelibatan lebih jauh. Betul. Ya. Oke. Harus pelibatan remaja-remaja ini terutama. Remajanya ya. Mereka seperti saya bilang tadi potensinya luar biasa anak-anak ini. Cuman kedepannya mungkin perlu disupport lah seperti itu. Jadi sejauh ini Bapak juga sudah bergerak di anak-anak muda ini ya di olahraga gitu ya dan melihat potensi yang sangat besar di mereka gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan ketika apakah memang memungkinkan ketika kita meng-create acara misalnya orang lokal sana membuat satu acara sejauh ini kan acara-acara memang acaranya nasional ada jazz ada macam-macam lah acara di sana bahkan mungkin hampir setiap hari banyak acara di hotel-hotel gitu ya kan apakah memang memungkinkan misalnya Pak Mustajib membuat acara dengan warga asli di sana apakah memang memungkinkan membuat sendiri acara? Sangat memungkinkan bang. Kenapa selama ini kok enggak gitu? Karena selama ini kita terbentur ya
tanda kutip ya Ada regulasi tertentu mungkin ya. regulasi tertentu yang harus kita ikuti ya. Yang paling terasa ya masalah pendanaan lah bang. Pendanaan. Ya kendala ini Iya, masalah iya, dana iya, karena setiap program itu pasti akan identik dengan dana kan, apapun itu. Jadi mungkin yang kedepannya perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait lah yang bisa mendongkrak kita ambil di bantuan. Gitu, Ya, jadi saya membayangkan begini Pak Mustajib, misalnya ketika misalnya membuat acara, ini kan Senggigi ini sudah punya nama besar gitu kan, dan membuat kegiatan seperti pada umumnya kampung lain misalnya gitu kan, tapi plusnya Senggigi ini kan sudah punya nama gitu ya. Kadang kita nggak perlu harus punya nama yang ala kebarat-baratan misalnya, menurut saya loh ini ya. Kalau kondisi pariwisata saat ini di Senggigi, apakah Kalau memang saat betul-betul ini ya bisa dikatakan ya mati suri lah bang, Mati suri. pariwisata Senggigi ya. belum ada Memang kelihatan? adalah istilahnya dari pemerintah yang bahasa-bahasa yuk kembali ke Senggigi seperti itu. Tapi di sisi lain kan belum bisa normal seperti yang ya. kita harapkan bersama. Oke. Jadi perlu terobosan-terobosan baru atau promosi-promosi yang lebih lah dari pihak terkait mungkin dinas pariwisata dan segala macam ini untuk bisa menormalkan Senggigi seperti dulu lagi lah. Oke. Kalau dari masyarakatnya sendiri kan, masyarakat di sana, penduduk-penduduk asli di sana, sejauh mana mereka apa istilahnya ya, welcome masyarakat sana terhadap program-program yang selama ini dibuat oleh pemerintah? Kalau program-program selama ini yang melibatkan masyarakat lokal pasti mereka akan antusias ya. Tapi jarang dilibatkan mungkin. Ya selama ini dilibatkan cuman porsinya enggak seperti yang apa yang kita harapkan lah seperti itu. Apakah mungkin ada pemikiran, wah mungkin, mohon maaf nih, Ya. mungkin nggak bisa mereka buat gitu. Karena kesempatan itu nggak pernah diberikan. Seandainya diberikan kesempatan lebih, mungkin mereka akan lebih berkreasi dengan skill-skill yang ada. Ya, jadi sebenarnya mereka mampu aja, SDM-nya cukup. Pasti bang. Oh gitu ya. Cuman mungkin kesempatan ini yang kurang. Jadi ke depan mungkin perlu diberi kesempatan lebih lah sama masyarakat lokal ini untuk acara event-event seperti Festival Senggigi yang mungkin selama ini Festival Senggigi ini jarang dilibatkan lah. Masa Pak? Jarang dilibatkan. Kan gitu, namanya Festival Senggigi. Iya, seharusnya kan orang Senggigi yang ambil lah gitu, Iya, yang seperti handle. itu. Jadi selama ini lebih banyak mungkin EO mungkin ya, event organizer gitu ya. Yang notabene mohon maaf aja misalnya ya kalau bahasa saya duitnya enggak tahu ke siapa kok, bukan ke masyarakat sana gitu ya kan. mungkin seperti itulah bang kalau Atau mungkin di Senggigi nggak ada EO kali. ada bang. Banyak. Pastilah. Dan anak-anak muda sana pasti bisa buat acara ya. Mereka juga udah saya bilang tadi mereka punya kemampuan, cuman mungkin sentuhannya ini yang kurang. Tuhan ya. Misalnya ini kita berandai-andai. Misalnya Pak Mustajib punya wewenang, punya satu kuasa untuk punya satu wewenang untuk masyarakat di sana. Kira-kira dalam kegiatan-kegiatan seperti itu apa yang Bapak lakukan? Ini kita berandai-andai ini, Pak. Tentunya saya akan prioritas ke masyarakat lokal, Bang. Karena mungkin nanti ada dorongan dari pihak lain, ya, jangan pakai warga misalnya gitu. Kita kan tuan rumah, kita kan bisa menentukan. Apalagi ini kan tempat kita. Masa kita mau diatur sama orang luar, Bang? Iya, gitu ya. Kita harus proaktif lah teman-teman. Ini harus dilibatkan semua, Bang. Betul. Nah, seperti saya bahasakan tadi kan di sana juga banyak yang tarian, ada musik seperti jadi selama ini misal ada gendang beli juga ada. Ada. Biasanya gini ya, saya tahu beberapa kali kan ada acara festival Senggigi. Itu kan banyak penari, banyak ya gendang belik pasti ya banyak juga di situ dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi mungkin penarinya dari luar mungkin ya. Betul bang, semuanya dari luar. Sementara kita ada di dusun Kerandangan ini kebetulan di sana juga kita ada saudara-saudara kita yang agama Hindu di sana. Jadi mereka juga kan setiap hari ada latihan menari. Ya. Kenapa gitu juga tidak dimanfaatkan ketika ada event-event di hotel kan? Apakah ada penilaian mungkin kurang bagus tariannya gitu? Enggak juga sih bang, cuman intinya mungkin akses untuk ke sana itu belum ada yang mengarahkan. Ya. Jadi sebenarnya lebih baik mengangkat orang-orang yang di sana. Karena kita pingin
semua aspek pembangunan ini baik dari pemerintahan maupun yang lain-lain, Merata. dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat lokal. Betul. Jadi Beri tidak kemudahan pada masyarakat lokal. Jadi tidak hanya kelihatannya Senggigi itu wah ada dermaganya, jalannya bagus walaupun agak longsor. Jalannya bagus, tapi juga masyarakat juga betul-betul merasakan itu Iya, gitu yang ya. terpenting ya masyarakat merasakan dampaknya lah, secara ekonomi terutama Betul. kan. Iya. Ini yang menjadi mungkin menjadi PR kita bersama Iya, sebenarnya Pak ini ya. kita pikirkan ke depan harus seperti apa gitu Bang. Oke, tadi kita bicara tentang anak-anak muda. Nah, tokoh-tokoh masyarakat di sana itu seperti apa? Ya orang-orang sudah tua kita, mungkin tokoh agama juga itu bagaimana di sana? Kalau tokoh masyarakat ya alhamdulillah mereka istilahnya welcome lah dengan semua program-program dari pemerintah ini Bang. Terutama kan juga pemerintah selain pariwisata juga ada program-program religi lah. Seperti itu, pendanaan untuk pengajian segala macam ini juga ada ya. Sumbangsi dari pemerintahan setempat. Yang menarik kan tadi seperti dikatakan bahkan di Senggigi itu pun tetap ada semacam pengajian-pengajian gitu kan. Nah itu apa sih yang melatar belakangi kok walaupun di tempat pariwisata yang sangat kental pariwisatanya, bahkan Bapak tadi bilang 90% masyarakat sana kerjanya pariwisata, tapi dalam hal keagamaan itu masih melekat. Apa sih yang membuat masih seperti itu? Ya karena kita mikirnya untuk kedepannya Bang, kalau tidak dari sekarang anak-anak muda ini dibentengi dengan bukan hanya sekedar imun kan, harus iman juga kuat. Ya betul, tidak hanya. Kalau tidak dari sekarang kita bentengi, karena kita tahu Senggigi itu tuh dunianya seperti apa, karena beda dengan daerah-daerah lain. Jadi godaannya iman itu mungkin lebih besar di Senggigi. Jadi kalau anak-anak ini imannya kurang, bisa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Jadi dari sedini mungkin mereka sudah dibentengi lah dengan harus sholat on time seperti itu, harus ngaji, bisa tahfiz, ngapal Quran seperti itu. Dan sejauh ini tetap masih berjalan kan ya? Alhamdulillah masih tetap berjalan. Oke, ini yang luar biasa. Nah selain pengajian, tadi apa sih gerakan-gerakan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk tidak hanya anak muda tapi secara keseluruhan masyarakat itu? Ya di Senggigi itu juga ada khusus pengajian untuk ibu-ibu Bang. Jadi ibu-ibu ini beda waktunya. Ada juga pengajian umum, bisa bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah salah satu kiat ya, istilahnya memperdalam lah di sisi agama, seperti yang tadi saya sampaikan, memang harus jadi faktor utama ya untuk membentengi masyarakat dari dunia pariwisata ini. Betul ya. Jadi secara kasat mata ini kita mungkin orang yang seperti saya yang tidak tinggal di Senggigi kan melihatnya ya selain dunia pariwisata tadi ada klub-klub malam. Dan juga kan kebanyakan para pekerjanya nih ya kan, pekerja, mohon maaf, misalnya perempuan-perempuan yang kerja malam di sana itu kan banyak tinggal di kos atau bahkan di seputaran sana. Jadi kalau tidak membentengi dengan baik, Bang, bisa terpengaruh. Iya, terpengaruh. Berat nggak Pak itu jalan ini tuh Pak? Ya pasti berat lah Bang ya, karena tidak mudah juga untuk memberi pemahaman kepada terutama anak-anak remaja yang masih labil lah seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Mustajib sendiri, pendekatannya bagaimana, cara pendekatan Bapak ke anak-anak muda ini? Ya kebetulan saya juga sebagai takmir masjid Bang. Oh gitu? Ya, jadi tugasnya saya ini ya setiap ada pengajian saya yang harus kontak siapa yang harus ngisi pengajian seperti itu. Jadi kadang saya libatkan anak-anak muda ini ya, istilahnya untuk ambil andil lah dalam istilahnya perkenalkan mereka dengan istilahnya ustadz yang ngisi pengajian. Gitu. Jadi Pak Mustajib ini juga aktif di masjid. Alhamdulillah saya kebetulan jadi takmir ya di masjid. Nah ini yang sangat apa ya, luar biasa lah Pak ya. Oke, ini kita bicara tentang Senggigi lagi. Yang banyak orang tidak tahu kan gini, di sana kan selain ada perumahan untuk warga lokal di sana, ada juga warga yang
komplek-komplek perumahan. Betul. Nah, itu bagaimana sih membangun kerjasama atau bagaimana membangun komunikasi dengan orang yang notabene orang luar lah begitu, dengan masyarakat yang ada di sana. Ya, kita berusaha untuk melibatkan semua orang sebenarnya di Desa Senggigi ini. Oh, enggak hanya Ya, ketika ada kegiatan bersih-bersih lah seperti gotong royong kita. Seperti sekarang ini ada di Desa Senggigi dan di Dusun Kerandangan ada kegiatan amal untuk pembangunan masjid. Ya, jadi sekarang setiap warga itu dilibatkan, dikasih jadwal. Yang keluar walaupun dia orang Senggigi pun tidak, yang penting dia domisili di sana. Ya, semua dilibatkan seperti itu, Bang. Jadi ini ya, program-program yang menyentuh masyarakat pun tidak hanya untuk masyarakat yang misalnya warga di kampung, yang di perumahan, komplek-komplek perumahan pun dilibatkan juga dalam kegiatan. Oh ya, ini. Alhamdulillah juga mereka welcome ya. Mereka mau aja gitu ya? Ya, mau aja dilibatkan. Oke. Nah, tadi juga tidak hanya masyarakat Muslim yang ada di sini, ada juga masyarakat Hindu di sana. Nah, kalau mereka bagaimana? Yang teman-teman saudara kita yang agama Hindu di sana? Hubungannya sangat harmonis dengan saudara-saudara kita yang Hindu. Jadi ketika ada yang meninggal seperti itu, mereka datang berduyun, kalau bahasa Sasaknya ini belangar mungkin. Belangar, iya. Melayat. Jadi mereka datang langsung ke tempat musibah lah seperti itu, membantu seperti itu. Jadi semacam toleransi Ya, di sana toleransi terbangun, ini gitu sangat terbangun dengan baik Tidak pernah ada gesek-gesekan selama ini. Ya, tidak pernah, alhamdulillah. Nah, ini kan Walaupun ada gesekan, mereka akan duduk bareng untuk menyelesaikan ini. jadi ketika ada sesuatu kita duduk bersama. Gitu ya. Nah, ini kan tadi Pak Mustajib tadi orang masjid gitu ya, orang takmir masjid gitu kan. Nah, bagaimana komunikasi dengan teman-teman yang Hindu di sana, saudara kita yang ada di sana? Selama ini misalnya ketika ada kegiatan di Senggigi misalnya, bagaimana komunikasi Bapak? Apa yang Bapak lakukan gitu? Komunikasi yang palingan pas ada acara teman-teman Hindu juga kan ada waktu-waktu tertentu kan, istilahnya respect lah mereka. Ketika ada azan di kemana kan mereka akan stop dulu, setelah itu akan mereka lanjutkan. Nah, seperti itulah. Jadi ya saya bilang tadi ya, jadi sebenarnya keberagaman di sana sangat kelihatan gitu ya, dan tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Tidak ada perbedaan lah intinya. Ya, ini sering terjadi di beberapa tempat pariwisata, Pak. Ketika bulan Ramadan, itu kan biasanya orang-orang kampung kan ngajinya sampai subuh. Nah, itu kan di Senggigi kan tempat pariwisata, banyak orang luar, juga tadi banyak umat yang Muslim juga. Itu bagaimana? Ya, kalau pariwisata Ramadan ini ya, pas Ramadan mungkin kita harus saling menghargai intinya kan, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin lah bahasa Pak Ustadz nih. Jadi ketika bulan Ramadan itu kalau tadarusan pakai speaker atas lah kan, agak besar gitu ya, jadwalnya sampai jam 11. Di jam 11 itu ke atas pakai speaker dalam. Jadi supaya tidak mengganggu yang non muslim ataupun yang orang-orang tua yang sakit mungkin butuh istirahat seperti itu. Dan itu memang tetap dilakukan. Itu dilakukan selama ini. Jadi ya ini menarik ya, ini menarik. Jadi ketika misalnya udah waktu jam 11 malam udah nggak pakai suara luar lagi. Jadi semua nggak ada yang merasa terganggu akhirnya. Ya, ini yang apa ya, luar biasa ya. Nah, apakah ada perbedaan enggak? Ini kan tadi ada Senggigi itu kan tidak hanya di Senggigi seputaran Senggigi Beach-nya kan. Ada potensi pariwisata yang lain, ada Kerandangan, ada yang lain. Masing-masing dusun ini berbeda tidak dari kayak semacam ini tempat pariwisatanya gitu, atau anggap PAD-nya lah, atau potensinya beda tidak? Secara garis besarnya sih nggak begitu beda ya, karena semua dusun ini ada hotel, ada restoran, ya seperti itu. Nggak begitu jauh beda sih, Bang. Misalnya pengembangannya beda tidak, misalnya Senggigi dengan Pantai Kerandangan misalnya? Iya, kalau pengembangannya mungkin karena Senggigi lebih awal ya, lebih banyaklah bangunan atau tempat-tempat hiburan ketimbang dusun yang lain seperti itu. Gitu ya. Kira-kira
menurut Pak Mustajib di Senggigi itu apa yang perlu dibenahi? Yang vital perlu dibenahi itu apa? Yang perlu sekali dibenahi mungkin masalah terutama mungkin sekarang ini ya sampah lah Bang. Sampah. Ya, Memang karena mengkhawatirkan sampah kayak ada di sana. semakin banyak orang hidup semakin banyak sampah yang dihasilkan seperti itu. Ya, mungkin pengelolaannya ini sampahnya ke depan seperti apa, karena yang namanya dunia pariwisata ini kan dia identik dengan kebersihan. Ketika udah bersih tamu akan merasa nyaman. Iya. Ketika dia akan merasa nyaman dia akan promosikan lah ke teman-teman yang lain seperti itu. Oke. Terakhir ini Pak Mustajib, mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di Senggigi atau mungkin orang masyarakat kita secara umum yang pasti akhir pekan biasanya mainnya ke Senggigi misalnya, atau mungkin ada untuk warga yang di sana, silahkan mungkin Pak. Ya, pesan-pesannya ya tentu harapan kami sebagai penduduk Senggigi ya ayo kembali ke Senggigi lah Bang ya. Iya, main lagi ke Ya, Senggigi. ayo kembali ke Senggigi. Tapi jangan Main ke mainnya Senggigi. aja ya, Jangan mainnya. nginep, atau belanja di sana ya. Belanja dan untuk membiasakan diri untuk malu membuang sampah sembarangan. Betul sekali Pak Mustajib ini ya. Jadi ini pesan yang sangat penting. Jadi malu kita membuang sampah ya. Karena mungkin masyarakat sana sudah taat misalnya, harus dibarengi juga dengan orang yang datang ke sana gitu ya, harus taat juga ya. Pak Mustajib, terima kasih atas waktunya hadir di Sama-sama. podcast. Udah kita diundang, terima kasih banyak. Iya, ini luar biasa ya Pak Mustajib ya. Jadi memang banyak hal yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Ternyata memang pelibatan masyarakat ya, terutama anak-anak muda juga. Dan ternyata di sini juga banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Kedepannya perlu ditahu sebenarnya itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kedatangan di podcast hari ini ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini. Ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.